Ya, kalau dulu kan, kalau dulu itu kan saya sering ngedebatin tuh, lu nggak dukung klub lokal tapi lu dukung timnas. Emang pemain timnas dari mana? Emang bukan klub lokal. Sekarang dari Belanda banyak. Saya tanya sebagai orang Solo, Pak Jokowi waktu dari wali kota kan nggak pernah nonton. Iya makanya. Nonton Jokowi nyadar juga kekuatan politisnya. Dulu Pak Efek Surdi. Kalau Pak Jokowi itu malah datang beberapa kali Persis nggak terlalu lama, tapi kemudian pas Persija, pas mau maju pilkada itu dia datang. Ya sah-sah aja urusan beliau ya. Tapi maksudnya realitasnya kan ketika itu Pak Jokowi nggak biasa-biasa aja pas sepak bola gitu. Ini Pak Prabowo nggak tahu ya. Meskipun dia sempat bilang kita kiblat, saya cukup aneh Pak Prabowo kiblat sepak bola kita ke Qatar. Saya bingung juga ya Pak Prabowo salah kayaknya ya. Mau jadi tuan rumah kali ya. Salah. Gitu. Qatar tuh memang pinter jadi penyelenggara aja. Iya, tapi kan Qatar itu berapa tahun yang lalu masih kalah sama kita, dan ke depan juga biasa-biasa ya akhirnya gitu. Karena kita tahu mereka juga kalau nggak menaturalisasi orang-orang dari Afrika, dari beberapa negara lain. Kakinya 3 Mas Qatar. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Jadi kan kita tahu ya kemarin ada salah satu capres Mas Ganjar yang nolak Piala Dunia U20 karena alasan diplomatis sebenarnya kan. Karena ada tim Israel. Itu, benar. Nah, tapi menurut Mas Estu sendiri sebagai wartawan sepak bola dan juga tentunya pengamat sepak bola, itu berpengaruh besar nggak sih untuk elektabilitas atau keterpilihannya Mas Ganjar sendiri waktu kemarin? Karena kalau kita lihat kan berdasarkan tren kemarin, Mas Ganjar sebelumnya di teratas ya. Leading lah, sangat moncer banget namanya. Kemudian setelah penolakan Piala Dunia itu kan bikin elektabilitasnya dapat komentar miring banyak banget. Dan terbukti di Pilpres kalah lah ya. Iya. Gimana itu tuh? Ngaruh nggak sebenarnya? Ataukah penolakan itu berpengaruh? Banyak itu kah? Iya. Insan sepak bola di Indonesia ini ngaruh gitu. Dong. Yang ngaruh kan, yang nggak usah ngomong Pak Ganjar ya, Lino aja main jelek langsung dimaki-maki orang se-Indonesia. Apalagi presiden gitu ya. Calon presiden. Lagi calon presiden gitu. Padahal Lino jago ya. Iya, Lino cuma sekali doang. Piala Asia awal tahun ngegolin bagus banget gitu. Apalagi presiden gitu ya. Tapi kan balik lagi kan, Pak Ganjar juga membangun dirinya dengan brand sebagai konten kreator, dan ketika ngomong Piala Dunia kan itu kan bagian dari kreasi itu sendiri kan. Dan ketika dia menyatakan tidak setuju, terlepas itu dari keputusan partai atau segala macam, tapi kan dia nggak setuju gitu, dan akhirnya itu digoreng kemana-mana, dan itu memang menurut saya memang menurunkan kredibilitas kapasitas dia ya, elektabilitasnya sebagai orang yang dan sebenarnya kalau ngomong olahraga kan dia nggak sepak bola banget gitu ya, terus ketika dia ngomong nggak itu MU dia lari MU malu lah jadi pendukung dia sukanya MU iya kan MU kan jatuh salah pilih klub itu mungkin mendingan Pak Ganjar kalah gitu. Pak Ganjar kalah jangan-jangan karena dukung MU ya. Saya juga MU tapi nggak berani bilang. Diam-diam. Jadi begitu besar pengaruh sepak bola juga di dalam dunia politik. Menurut Mas Diki besar, ngaruh ya? Besar, ngaruh pasti. Karena ya gini ya, sepak bola itu kan hiburan rakyat. Ya. Jadi memang cara paling ampuh untuk menghibur rakyat ya hibur dengan sepak bola sebetulnya. Karena ya, ini faktanya realita dimanapun. Ketika ada satu tim berprestasi, liga domestik deh, liga klub lokal deh. Ya. Pasti ketika tim itu juara, pasti Pemdanya atau pemerintahnya atau siapapun yang lembaga eksekutifnya itu pasti ikut naik. Pasti ikut naik, namanya pasti ikut naik, karena memang ya sepak bola hiburan rakyat itu yang dibahagiakan tuh rakyatnya. Makanya politik dan sepak bola ini kan malu-malu kucing sebetulnya. Padahal sebenarnya butuh love hate relationship lah ya, kata-kata yang tepat kayaknya ya. Malu-malu kucing gitu. Kalau dibilang butuh ya butuh. Sekarang gini, kita lihat timnas Indonesia deh. Ya. Ketika gini, kalau bukan ketua umum PSSI-nya yang memiliki power besar di pemerintahan, mungkin nggak akan sekuat dan se-hype ini juga sepak bola Indonesia saat ini. Benar. Bisa datengin Argentina, bos. Maksudnya dan lain-lain gitu, bisa naturalisasi dengan mudah apa segala macam. Artinya kan ya memang butuh power, tinggal
bagaimana caranya bukan politik manfaatkan sepak bola, tapi sepak bola manfaatkan politik untuk kehidupan sepak bola itu sendiri. Untuk sepak bolanya itu ya. yang lebih baik. Atau dua-duanya saling memanfaatkan lah sebenarnya harus gitu ya imbangnya. Iya, makanya asal jangan malu-malu kucing aja sebetulnya. Karena sekarang kan jadi wah ada irisannya segala macam. Karena bagi saya ya memang sebetulnya jujur kalau di Jakarta Persija butuh stakeholder itu butuh. Bagaimana kita bisa main di Jakarta secara konsisten, itu kan butuh bantuan power dari pihak lain. Untuk perizinan, kemudahan ini ya. Kalau ini kan swasta. Kalau nggak ada kerjasama dengan stakeholder sendiri, ya susah pasti kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ya perizinan, balik lagi terus ke pajak, bagaimana bisa pemerintah itu membantu. Kenapa pemerintah wajib membantu? Karena klub ini berbicara atas nama rakyat kotanya. Nah, ya kan pemerintah punya tanggung jawab untuk membahagiakan rakyat. Caranya gimana? Ya besarkan sepak bolanya. Itu aja sebetulnya. Ini ngaruh banget ya. Jadi siapapun kalian mungkin akan maju pilkada nanti, jadi hati-hati dengan isu-isu sepak bola terutama. Iya kan? Harus dimajukan. Iya. Ini sebenarnya belajar dari setelah reformasi ya, terutama di Jawa Timur. Di Jawa Timur dulu kan semua orang ngaku bonek, misalnya orang Pasuruan ngaku bonek, orang Banyuwangi ngaku bonek gitu kan. Sekarang kan bonek lebih ramping dalam artian gitu, karena di Banyuwangi si calon bupatinya udah naikin klubnya Persewangi misalnya. Di era itu ya Persela Lamongan juga naik karena waktu itu Pak siapa yang sebelum ini yang naikin juga, Sidoarjo juga Pak Saifulillah sampai membeli Deltras dari Gelora Dewata gitu untuk menjadi bagian dari ini punya identitas gitu. Jadi sebenarnya setelah reformasi itu, terutama kalau kita lihat di Jawa Timur gitu ya, itu sepak bola itu jadi something alat yang memang memang efektif gitu untuk melakukan itu, dan itu terbukti gitu. Dan semuanya kan nyari semua di Jawa Timur semua punya tim. Even sekarang di Liga 3 aja ya. Semua bupati, wali kota kan terlibat di situ gitu. Yeah. Nah, persoalannya bukan setuju dengan Mas Iki tadi jangan politik memarkan sepak bola, tapi sepak bola ini dibantu politik gitu. Jadi jangan terus jadi ditinggal gitu. Nah itu yang jadi persoalan adalah jadi ditinggal. Nggak apa-apa buat alat nggak apa-apa, tapi tolong dikasih pondasi yang bagus. Jadi ketika bupati ini sudah nggak ngurusin bola, ada yang berjalan gitu. Emang ada yang ditinggal, Mas? Banyak. Ada. Gimana tuh Mas? Ada. Banyak. Kelihatannya ke saya sih. Sedih saya. Sini. Open-nya ke sini nih. Belok dikit. Emang ada yang ditinggal, Mas? Banyak. Nggak tinggal langsung sih. Nggak sesuai. Kalau kepentingan politiknya nggak sesuai jadi ditinggal. Gitu. Atau sudah terpenuhi kepentingan politiknya. Jadi ditinggal. Ada, karena beberapa klub kita ngomongin Jawa Timur juga ya, setelah era perserikatan semuanya memang milik pemerintah daerah ya dulu ya. Tapi kemudian ada era profesional, kita lihat beberapa klub-klub kayak Sriwijaya FC. Dulu Alek Nurdin begitu sukses dengan Sriwijaya FC. Syarial Usman yang beli. Yang beli. Belum Pak Alek. Jadi sebelum Alek Nurdin jadi ada. Kita biar netizen itu tahu ya. Sejarahnya ya. Saya juga juga sebelumnya dulu itu ditawarin ke Solo. Kan Persijatim Solo FC. Persijatim Solo FC. Dulu ditawarin lah untuk dibeli di Persis dulu. Tapi waktu itu kayaknya masih Pak Jokowi waktu itu. Nggak punya uang kan dulu mungkin ya. Sekarang? Kemudian dia tolak. Sekarang nggak tahu. Mancing-mancing mulut jalan. Ketum ini mah berbahaya. Kalau dulu kan nggak punya uang, kalau sekarang berarti mungkin punya. Punya dong. Tapi beda lagi ya. Waktu itu nggak dibeli, akhirnya Persijatim pindahlah ke Palembang itu kan. Ya sama kayak sebenarnya Gelora Dewata. Sorry tadi saya bilang Pak Saifulillah, yang beli itu Pak Winindrarso. Bupati waktu itu 2000 ketika mereka jadi tuan rumah PON Jawa Timur setelah reformasi. Itu yang beli itu Pak Winindrarso biar Sidoarjo jadi tuan rumah PON tapi nggak punya klub. Akhirnya Gelora Dewata yang kompal kambul dari Pak Mislan itu, bapaknya Pak Figit itu diambil lah. Namanya Gelora Putra Delta waktu itu. Terus jadi Delta segala macam. Akhirnya jadi identik dengan Bupati Sidoarjo waktu itu. Nah, walaupun sekarang sudah diurus lebih swasta, lebih profesional gitu, tapi based on-nya dari situ gitu. Nah, dan itu sebenarnya yang terjadi juga. PSIS Semarang dengan identiknya Mas Yoyo sekarang gitu. Mas Yoyo PSIS sebutnya kan. Persatuan Sepak Bola Yoyo sekarang. Mas Yoyo juga seperti itu, kabarnya juga mau maju segala macam. Persita juga identik dengan Bang Zaki misalnya kayak gitu. Jadi nggak masalah, tapi tim ini dibagusin dulu pondasinya segala macam, ditinggal itu investor masuk itu tinggal terusin gitu loh. Jadi nggak apa-apa, silahkan manfaat ya, negara berkembang mau apa lagi sih kita gitu.
Di Eropa juga gitu. Iya, makanya Malaysia juga kayak gitu, tetangga kita juga, siapa bilang Thailand bla bla bla, sama aja, cuma bedanya mereka yaitu tadi disuntik bagus, establish, ditinggal, tapi ada investor masuk mau gitu kan. Sekarang kalau mau beli klub, asetnya apa? Kan nggak ada gitu. Nah, kayak gitu menurut saya nggak apa-apa berawal dari politik. Ini yang terbaru adalah Pak Nusron Wahid kan, yang beli katanya mau ngelola Persiku Kudus. Nusron Wahid. Jadi dia mau jadi kepala daerah di Kudus tuh berarti. Nggak tahu, mungkin aja. Kan Kemungkinan. tiba-tiba dia dulu ngurusin DKI segala macam, dia beli klub bola gitu kan. Berarti kan ada ya kalau ada udang di balik itu nggak apa-apa, asal Persiku Kudus dengan potensi supporternya yang bagus, bisa dibikin pondasi yang bagus, punya stadion yang lumayan gitu-gitu loh. Maksudnya seperti itu gitu. Nah, kita tahu juga dulu Persik Kediri seperti apa sih gitu waktu moncarnya kan waktu zaman Pak Maskut kan, mertuanya Mas Landrianto. Ya, sebelumnya si Persidikap Kabupaten Kediri yang sudah di Liga Indonesia di divisi utama gitu. Jadi ketika Persik itu dulu belum punya nama, Persidikap Kabupaten Kediri itu udah punya pemain asing gitu. Iya. Tapi begitu ada Pak Maskut itu, tapi balik lagi harus diurusi dengan yang setelah dipakai untuk alat, tinggal legasinya itu yang baik, biar ada investor masuk itu tinggal nerusin gitu. Tapi berhasil semua nggak sih Mas? Maksudnya berhasil semua nggak orang yang memang bukan memanfaatkan, menggunakan sepak bola sebagai alat elektabilitas, meningkatkan elektabilitas, itu berhasil semua nggak? Atau ada yang gagal juga sebetulnya? Kalau dilihat, saya based on mungkin Jawa Timur segala macam ya, itu rata-rata masih berhasil sih Mas. 80% berhasil lah ya. Ya benar. Tapi beberapa orang kan mencoba memanfaatkan, misalnya Malang, tapi nggak bisa karena memang kultur supporter di Malang nggak seperti itu misalnya kayak gitu. Tapi kita tidak nyalain misalnya ketika Persikapas dulu dengan sempat 4 besar kan 2006 itu, ada faktor itu juga gitu. Walaupun sekarang mungkin bupati atau apanya udah nggak ngurusin, agak turun, tapi sekarang kayaknya mulai hidup lagi gitu. Tapi based on itu tergantung juga budayanya di itu sendiri. Di daerahnya sendiri. Malang kan dulu malah tuh Pak Penny, Pak yang wali kota Malang dulu itu malah mau bikin Arema United gitu. Ada gosip kayak gitu buat entah buat apa. Tapi maksud saya Malang tidak mungkin tidak sama dengan daerah lain, tapi beberapa daerah lain melakukan itu berhasil. Kita ingat bahwa dulu Manado itu ya, Sulawesi Utara itu sempat di 2005 atau 2006 ya, itu ada Persmi Minahasa, Persema Manado, Bola Mongondo, ada Minahasa, Bola Mongondo, terus ada Persiter Ternate. Itu kan semuanya kan based on itu semua. Tapi setelah tidak ada kepala daerah yang peduli, hancur juga gitu. Maksud saya ini bagian dari itu. Beda dengan Malut United sekarang, itu kan pengusaha yang punya gitu. Tapi kan pengusaha juga, saya kadang-kadang berpikir sampai kapan dia bosan nggak dengan sepak bola Indonesia. Itu juga gitu loh. Gitu. Wah, pembukaan yang seru banget ya. Langsung gas banget kita, karena kita ada di Diskusi Barbar. Tepuk tangan dulu. Dan malam hari ini tema kita emang luar biasa, cukup panas. Pakai jersey. Ini jersey ada gemuruhnya ya suaranya. Oh iya, ada bunyinya. Dapat salam dari yang punya. Teman-teman juga. Kawan. Kita bahas tentang sepak bola dan politik. Karena ini suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Meskipun kemarin-kemarin ada bilang pisahkan sepak bola, jangan satukan sepak bola dan politik. Tapi kenyataannya itu suatu hal yang nggak bisa. Dan malam hari ini kita ada kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania. Hari gitu. Cara TV banget. Dan ada wartawan senior. Senang istri orang. Candanya begitu. Senang olahraga. Ada Estu Ernesto. Orang liput Piala Dunia di Brazil ya. Di Brazil itu juga sangat politik banget tuh itu ya. Masa? Iya, kan waktu itu kan sampai ada demo besar-besaran karena Brazil lagi sedang resesi ekonomi, tapi kemudian pemerintahnya memaksakan bikin Piala Dunia. Dan itu waktu itu benar memaksakan Piala Dunia tuh kayaknya akrab deh, memaksakan bikin Piala Dunia tuh kayaknya
Akrab ya. Kayak inget ya kemarin-kemarin Iya. gitu ya. Untung nggak jadi ya. Piala dunia senior kemudian berapa nggak jadi ya. Turun-turun. Karena waktu saya nggak tahu itu belum jadi atau nggak jadi, waktu pertandingan Inggris lawan Belgia kalau nggak salah, saya kan nonton di Sao Paulo tuh, di Stadion Sao Paulo. Itu nonton di Sao Paulo. dari kita naik tram gitu kan, Ada yang jual tahu nggak sih di Sao Paulo? Sama bacang nggak? Jual bacang nggak? Itu stadion itu kayak belum setengah jadi gitu, maksudnya tempat Itu berapa ngecek bulan gitu, ke Piala udah Dunia? pertandingan. Pas pertandingan? Jadi beberapa jalan itu masih kayak ada batu-batu segala macam, belum semulus kayak misalnya di sini kan mulus semua tuh jalan, tapi itu ada kayak gitu. Nah, mungkin itu juga kayak itu karena waktu itu kalau nggak salah penerusnya Lula da Silva ya presidennya. Itu tuh kan kayak nerusin selanjutnya, dan itu dia menyiapkan Piala Dunia dan Olimpiade. 2 tahun kemudian Olimpiade. Jadi perdebatan itu, tapi apapun itu kan gengsi. Walaupun akhirnya Brazil hancur 7-0 dari Jerman ya gitu. 7-1. Walaknya itu ya. 1-1. Tapi maksud saya dunia akan melihat ke mereka gitu. Terlepas di dalam politik segala macam, toh sampai sekarang juga tidak ada runtutannya, masih aman-aman aja gitu. Dan itu sejarah gitu. Maksudnya mereka menciptakan sejarah. Termasuk juga kita tuan rumah U17 itu sejarah ya. Sejarah. Sukses atau enggak? Setidaknya ada Piala Pernah Dunia. ada di sini ya gitu ya. Sukses atau enggak ya? Portofolio lah ya. Ya, gitulah ya. Ya paling tidak gini, dari 17 itu kita belajar ke selanjutnya, karena sebenarnya event terbesar kita yang saya benar-benar incas banget itu Piala Asia 2007. Itu benar-benar menurut saya, walaupun cuma di Jakarta aja. Ini kandang kita ya. Iya, ini kandang kita. Itu menurut saya salah satu event yang menurut saya keren gitu, karena tidak ada kontroversi dan kita menang bidding dengan 4 negara gitu. Jadi kalau kemarin kan yang U20 nggak jadi, U17 jadi, itu kan banyak dramanya gitu. Terlepas sekarang juga musim media sosial segala macam. Tapi Piala Asia 2007 itu salah satu hal yang baik itu, terlepas kita juga timnya gagal ya, nggak lolos ke fase selanjutnya, tapi saya menilai itu salah satu sukses kita gitu. Dan itu budaya nonton bola ke stadion, ke lapangan, orang-orang Wangi itu muncul di setelah Piala Asia itu. Jadi ya sorry itu saya membagi supporter itu menjadi tiga. Di mana tuh Mas? Nah, supporter itu ada 3. Yang pertama itu misalnya teman-teman yang di sini pendukung Persija. Mendukung Persija itu menurut saya kasta tertinggi. Pendukung klub itu kasta tertinggi. Mau timnasnya main kayak apa, kalau pemain klubnya nggak ada di situ ya biasa aja gitu. Itu kasta tertinggi. Jadi pendukung klub dulu, karena fanatisme itu nggak mungkin ke timnas, ke skup kecil dulu kan. Nah, skup itu klub gitu kan. Nah, karena itu paling secara lokasi kan deket gitu. Nah, itu pendukung dari klub nomor 1 itu ya. Jadi ada cerita teman saya dari Padang itu, pendukung Semen Padang, tapi timnas mau main kayak apa ya biasa aja, kecuali main Semen Padang ada di situ, dia bagus. Itu menurut saya kasta tertinggi. Yang kedua itu adalah ini kalau saya analogikan itu muncul 2008. Jadi orang-orang SCBD yang nonton timnas, yang kalau jersey keluar langsung bisa beli. FOMO. Tapi kalau lihat Jackmania naik Metro Mini, dia serem. Apa ini menghina liganya sendiri. Tapi dia mencintai timnasnya, kan aneh ya. Nah, itu menurut saya agak kedua. Yang ketiga yang paling paradoks tuh ya. Apa itu? Orang Indonesia cinta mati Liverpool, MU, Real Madrid, tapi nggak pernah punya paspor sampai mati. Itu paling nista tuh. Terus sampai tawuran, nobar klub luar tapi ya. Nobar klub luar tawuran dan nggak punya paspor. Berarti kan hidupnya nista banget kan. Nah, itu supporter paling rendah itu menurut saya gitu. Ini saya ya membagi itu. Jadi kalau diperdebatkan silakan, tapi saya membagikan supporter itu. Tapi makanya ketika orang kan bilang Liga 1 gini, Liga Indonesia gini. Ya, itu tuh di depan kalian gitu. Itu tuh di depan kalian gitu. Itu tuh ya terserah lu manai apa. Ini liga diatur segala macam. Saya dari dulu nih ya, saya tidak pernah berpikir nonton bola. Saya sering misalnya Jakarta lawan mana saya cuti gitu, saya nonton gitu. Saya bukan di tribun media, saya nonton gitu. Karena saya ingin menikmati sepak bola itu gitu. Nggak usah mikir macam-macam. Itu hiburan gitu. Yang filmnya Ucup yang bilang bahwa orang Jakarta itu kan yang nggak punya duit dugemnya di stadion gitu. Nah, itu menurut saya kayak gitu loh. Jadi nonton liganya sendiri itu kebanggaan gitu. Ya, saya pun sekarang frekuensi saya datang ke gereja sama ke stadion. Banyakan stadion berarti ya. Banyakan ke stadion. Saya 3 tahun nggak gereja. Saya ke stadion lebih dari 6 kali sejak tahun 93. Berarti saya garis keras ya.
Karena ada yang ngaku garis keras tapi baru 6 kali ke stadion. Garis kenyal. Ada yang ngaku juga pendukung Persibaya gitu. Ya Atau itu maksudnya. Ya, kalau dulu itu kan saya sering ngedebatin tuh, lu nggak dukung klub lokal tapi lu dukung timnas. Emang pemain timnas dari mana? Emang bukan klub lokal. Sekarang dari Belanda banyak. Tapi darahnya masih Indonesia. Halfball. Iya. Habis ini Belanda naturalisasi pemain Indonesia untuk futsal. Kan di Oh bawah kita. iya. Gantian ya. Ada Jagoan darah kita futsal ya. Ranking 28 futsal ya. Dulu kita dinaturalisasi loh main bulu tangkis. Ya makanya. Iya, Miaudina kan. Yang terakhir ada tuh yang ke ke mana-mana. Australia ada naturalisasi. Tapi kan aturannya nggak kayak bola kan. Iya. Boleh bela negara, nggak boleh lain gitu. Taufik aja nggak pernah mau diambil Singapura. Sempat ramai itu beneran itu isu itu beneran. Iya. Kalau bulu tangkis boleh udah bela, boleh pindah kan. Kalau bola kan harus dari awal kan. Iya, kalau bola kalau udah main di timnas senior satu negara kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Iya, tapi apapun itu ya. Kita ngambil pemain naturalisasi ya menyelamatkan mereka juga sih. Itu politis banget gitu ya, daripada mereka ngapa-ngapain kan. Iya, gitu. Politis buat siapa? Politis buat semuanya. Oke. Buat yang Buat ngerjain. buat siapa? Tapi paling tidak gini, kita sebenarnya ngomongin menaturalisasi orang luar negeri itu kan udah dari isu lama sebenarnya. Dan 2009 kalau tidak salah itu ada satu tim khusus dibentuk untuk ke Belanda. Waktu itu kalau nggak Untuk salah mencari pemain-pemain ini. Waktu itu kalau nggak salah BTA-nya Pak Iman Arif ya waktu itu. Gitu ya. Sebelum Gonzales yang resmi WNI ya. Ya. Nah itu ke Belanda. Jadi di Belanda itu udah ada daftar. Lu mau berapa? Lu mau darah Madura segala macam ada semua di situ. Ada orang Madura di sana? Gitu, ada Madura. Jualan sate. Baru mau ngomong. Lo kan dari Madura. Jadi ada semuanya gitu, bla 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 itu ada dan itu sudah dicari. Mungkin saat itu filternya tidak Bagus Bagus sekarang. bagus sekarang ada Pasti. atau mungkin tidak niat sekarang si pelatihnya. Gitu. Iya. Oke, sekarang ngomongin politik lagi nih. Karena kita di kanal politik ini dimarahin. Ngomongin bola nanti Apa dikira channel rebut apa nih? kanalnya ini Iya. skor. Iya. Ini ngomongin Persija nih. Persija itu juga lekat banget dengan politik pastinya ya. Kita dilekatkan. Nah, itu kan dianggap lekat. Dianggap. Tapi bisa ceritain dulu kan dengan Bang Yos, teman Bang Yos ya. Sempat kemudian polemik warna jersey karena dianggap dulu Persija itu merah katanya. Zaman Sutioso kemudian Bang Yos jadi oranye karena ada yang bilang karena Sutioso nggak suka warna merah. Ya nggak tahu itu ya. Kemudian waktu Fauzi Bowo ada forum bersama kalau nggak salah ya. Iya. Saat mau pilkada. Sampai sekarang pun gitu. Nah kalau di Persija sendiri, The Jack sendiri gimana tuh, Mas Diki? Yang ngeliatnya sih gini, makanya balik lagi tadi bahwa kepentingan itu pasti ada dari siapapun. Kalau bagi sisi fans sih, siapapun yang membantu klub, ya kita happy aja Ya. gitu loh. Cuma balik lagi tadi yang dibilang Mas Es tuh bahwa ketika ada yang membantu sudah jadi ya jangan lupa lah sebetulnya. Tapi kan bagaimana kita bisa memanfaatkan yang diperbantukan ini adalah modal yang sangat amat kuat gitu loh. Yang misalkan tiba-tiba, baik lagi Jakarta tanah mahal segala macam. Klub bola seberapa nguntungin sih, seberapa dia bisa dapat duit sih. Tapi ketika dia misalnya dikasih sama pemerintah daerahnya untuk bangun fasilitas atau bangun store atau bangun hub apa segala macam yang kepentingannya klub bola itu kan nggak ada salahnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi pondasi yang kuat gitu loh, bahwa oke, jadi gimana caranya di saat momen ada orang yang memang mau membantu, entah niatnya apa ya kita ambilnya tulusnya aja lah. Ya kita manfaatkan sebaik-baiknya lah, sehingga ketika nanti dia lepas atau dia apa ya kita memang sudah bisa hidup dengan pondasi yang sudah kita bangun. Ya. Nah itu yang harusnya dilakukan. Kalau di Persija sendiri sebetulnya ya dari klub pasti nggak akan ada singgungan politik manapun lah ya, dari klub, karena memang kita memang tidak mau berada di mana-mana. Ketika dulu dari warna merah dirubah orange itu kan banyak perdebatan, banyak argumen juga, tapi yang saya tahu memang bahwa katanya Pak Sutioso saat itu suka sama timnas Belanda, cuma diganti warna jadi orange segala macam. Akhirnya orange itu menjadi bagian sejarah juga dari Persija saat itu gitu. Nah dengan Pak Fauzi Bowo yang saat itu mau maju pilkada, dia sponsorin Persija dengan ada sponsornya FB di sini ya itu Ya, sah-sah wajar aja, ya, nggak ada salahnya juga gitu. Tapi kan ya Pak Foke juga saat itu nggak jadi gitu, artinya kan tidak berhasil juga saat itu gitu. Nah yang kemarin juga pilkada DKI juga ya memang ada turunan-turunan itu ada, bahwa bagaimana calon-calon gubernur yang kemarin 2017 ya di DKI itu mendekati Persija dan mendekati Jackmania. Ya saya masih ingat tuh waktu Persija partai usiran di Solo, Jokowi waktu itu masih wali kota Solo dan mau maju. Ya betul. Pilkada dateng kan nonton ya. Gitu, datang dan naik ke tribun Ya, segala benar. macam gitu. Ya, artinya memang ya sah-sah aja, memang asal
Selama memang pure membantu. Makanya ada beberapa tokoh gitu lah yang nyamperin saya gitu loh. Dia nanya gini, Dik, The Jack butuh apa? Saya cuma jawab, nggak usah ngomongin The Jack-nya, bantu Persijanya aja. Ketika bantu Persija maka elektabilitas kalian otomatis akan naik kok. Jadi ya udah, kalau memang mau bantu Persija kan kita sebagai fans saya happy aja. Ya. Nanti tiba-tiba misalkan Persija bisa beli Lionel Messi, kita nggak ada yang tahu. Ya kan namanya orang kan nggak ada yang tahu. Nah balik lagi bahwa ketika sudah diberikan bantuan, apapun itu niatnya kita ambil positifnya, ya tinggal nanti kita jaga bahwa loh Jackmania dan Persija tidak terikat atau tidak terafiliasi dengan politik manapun. Ya. Kita hanya identik dengan Persija. Tapi di luar sepak bolanya, Jackmania adalah rakyat biasa yang punya hak politik masing-masing. Ya. Jadi itu yang selama ini kita jaga. Karena kemarin waktu pemilu yang kemarin memang The Jack itu salah satu Jackmania, salah satu yang resmi bikin pernyataan bahwa tidak terikat dengan politik apapun ya. Silakan bebas. Justru kita mengajak untuk memilih, jangan golput segala macam. Karena maksudnya ya ini tanggung jawab moral sebagai organisasi masa ya bahwa ya ini ada pesta demokrasi, silakan manfaatkan karena apa yang kalian pilih pasti menentukan nanti, termasuk menentukan nasib Persija. Kalau misalkan tiba-tiba nanti ketemu presiden yang memang tiba-tiba rada aneh apa segala macam, nggak suka bola, tiba-tiba nggak ada bola di Jakarta, kan mati juga kita. Ada juga itu malas. Kita nggak tahu gitu. Nggak ada bola di Indonesia. Gitu, kita nggak ada yang tahu. Karena dipikir bola ini rusuh mulu, udah nggak usah ada bola. Jadi tapi ya terus terang ya, kalau ngomong sepak bola Indonesia baik-baik, semua baik-baik. Sebelum Jakarta bukan karena saya dekat dengan teman-teman Jackmania atau dekat dengan beberapa pengurus Persija. Ketika Persija tidak bermain di kotanya sendiri, sedih aja. Di era Galatama itu, Jakarta itu kayak London, klubnya banyak banget, Jakarta segala macam ada. Ramayuda, ini tinggal Persija doang nih, nggak bisa main-main di sini gitu. Kan pride kita gitu, apapun walaupun saya pendatang ya, tapi isi serang Jakarta, itu kan pride kedaerahan itu ada. Dan terus terang saya nggak punya tim berafiliasi kemana karena memang saya kampung banget gitu, rumah saya kampung banget, nggak ada tim bola di situ segala macam. Dan ketika saya tinggal di wilayah ini, itu kok nggak ada, itu kurang seneng. Termasuk dulu saya pernah ini Mas Diki, pernah 2012an 2013 ya, saya sama Gaung ngobrol, ayo tuh bikin apa namanya kayak semacam majalah internal dari Persija, dari Jackmania gitu, bikin aja gitu, terus nanti iklannya dari mana, itu aja caleg-caleg itu. Masang aja nggak apa-apa, tapi jangan salaman sama pemain enggak, tapi misalnya caleg siapa, Fotonya. Si A gitu, nggak apa-apa, satu halaman nggak apa-apa, mereka bayar kan buat kita. Jadi kayak misalnya Pak Fauzi Bowo pasang di sini, ya yang lainnya pasang boleh di sini kan gitu. Wong pasang di Kompas, pasang di media MNC boleh kok. Sama gitu. aja. Iya kan, itu yang penting kan bayar, itu maksud saya. Toh duit itu buat klub itu gitu loh. Jadi harus dipisahkan nih, bisnis, cari iklan buat menghidupi klub sama politis gitu, dipisahkan itu aja, soal aturan ekonomi itu aja menurut saya. Yang bahaya itu kan diafiliasikan sebetulnya, bahwa klub ini sudah pasti dukung ini, itu kan yang itu jadi bahaya. Nah itu yang ya kemarin drama-drama pilpres ya, itu yang kita jaga sih, Jackmania jaga bahwa jangan sampai ada statement-statement seperti itu, jangan sampai ada, walaupun orang melihat oh Jackmania pasti dukungnya si ini nih segala macam karena ada kedekatan satu dan lain-lain, dia silakan secara personal silakan, tapi secara organisasi The Jackmania tidak mendukung siapapun. Itu yang bahaya, karena di Indonesia ini kan sering banget orang nge-labelin lah. Oh ini pasti si ini pasti si ini pasti segala macam. Nah itu yang coba kita jaga sih, karena ketika masuk ke situ berarti ya memang sepak bola dimanfaatkan oleh politik. Ini kan tadi kita balik bahwa sepak bola yang memanfaatkan politik. Gimana caranya biar ya sepak bolanya jalan aja dulu. Karena ya benar yang Mas Estu bilang, kita Persija nih musim ini nggak usah ngomong menang dulu deh. Main bola di kandangnya susah minta ampun. Kita nggak usah ngomongin menangnya dulu, main bolanya aja dulu deh. Padahal main bola kan sesederhana, ada lapangan, ada gawang, bikin 2 pakai sepatu, 4 sepatu juga jadi sebenarnya. Kan sesederhana itu sepak bola kita. Tapi mau main aja tuh susahnya minta ampun. Sampai kita 3 kali home di Bali. Karena memang ya nggak bisa main di Jakarta, padahal kita punya stadion. Ya balik lagi bahwa ya ternyata memang jalannya masih panjang. Ya semoga mungkin musim depan ketika nanti Persija udah bisa main di Jakarta secara konsisten 17 pertandingan kandang ini, ya berarti artinya nanti sepak bola Indonesia sudah baik-baik saja berarti. Iya karena memang kita ngomong Sleman sebelum stadion dibongkar masih bisa main di Sleman, di Persita bisa di Indomie Arena sampai stadion dibongkar. Ini Jakarta stadion nggak ada yang dibongkar, utuh gitu. Stadion utuh nggak ada yang dibongkar segala macam. Bongkar rumputnya. Iya kalau coba alasannya rusuh segala macam.
persentase Lebak Bulus itu yang rusuh Metallica. Bukan Pelita ya. Bukan Pelita Jaya, bukan Persija gitu-gitu. Kalau maksud saya yang rusuh beneran rusuh yang mengerikan gitu kan maksudnya. Tapi maksud saya itu tuh orang-orang politik itu harus berpikir seperti itu aja saya gitu. Jadi tapi saya juga ini ya juga kadang-kadang melihat bahwa kadang-kadang nih politikus Jakarta nih gitu. Kadang-kadang sama kayak supporter nomor 2 tadi, memandang gimana tuh? memicingkan mata itu gitu. Makanya kayak kemarin tuh banyak banget ya, ketika nobar semifinal. Waktu bikin semua fotonya yang lain-lain ya. Menang dikit langsung Tapi ikut gini loh semua. Mas Estu, aku ngeliatnya gini. Ada sebenarnya mungkin ya ada upaya entah dari siapa untuk memang memisahkan sepak bola dengan politik. Ya salah satunya aku nggak tahu bentuk APBD dilarang itu. Karena ketika APBD masih ada, itu sebenarnya sudah masuk jalur politik loh. Walaupun baik itu pengembangan atau development lah ya, tapi kan balik lagi bahwa ketika masuk APBD menjadi tanggung jawab pemerintah, ketika diberikan sesuatu maka harus ada timbal balik sebetulnya kan ke pemerintah tersebut. Nah ini maksudku, apakah memang mungkin ada hal-hal seperti itu entah dari FIFA apa segala macam ketika 2011 ya, koleksi 2011 kan udah nggak boleh lagi tuh APBD tuh. Nah berarti kan memang sudah terpisah nih antara klub swasta berbentuk PT dengan pemerintah daerah itu sendiri. Jadi sebenarnya ya pemerintah nih mau membantu atau mempolitisasi sepak bola juga jadi bingung juga ya, ujung-ujungnya kan dia bisa malak-malak BUMD untuk bantu ini, tapi kan lagi namanya BUMD itu kan pasti ada audit segala macam ya, itu kan jadi hal-hal yang berat. Nah aku pikir ini formulasi yang harus dipikirkan dan aku pikir juga melihatnya perlu diresmikan lah hubungan Trisula ini antara pemerintah daerah, klub dengan supporter. Satu lagi sebenarnya, kalau kita ngomong Jakarta ya, di luar Persija, itu sedih loh. Asprof itu, sampai sekarang nggak ada ketuanya loh, definitif. Dari 2020 itu, cuma PLT terus nggak. Bayangin, Liga 3 digelar, sorry ya, seadanya kemarin gitu. Padahal, misalnya contohnya, yang klubnya yang di Tangsel itu yang ikut Jakarta, Villa 2000. Udah persiapan dari November, akhirnya nggak jadi ikut. Karena November mau jalan, Desember mau jalan, nggak jadi. Sampai setelah bulan Februari kalau nggak salah baru jalan. Maksud saya, Jakarta itu potensinya gede, gitu. Marketnya juga gede gitu. Tapi sepak bola kayak jadi anak tiri. Jadi kelas 2. Siapapun. Saya melihat dari mulai Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies, even terus sekarang Pak Heru gitu. Nggak usah Persija dulu deh yang swasta. Ini Asprofnya aja. Kok nggak ada perhatian gitu. Padahal kalau kita lihat potensinya besar gitu. Bahkan emang menguntungkan ngurusin Asprof. Ya makanya dari sisi politis ya. Kan itu kan dapat APBD kan. Dapat APBD dari ini. Kan pembinaan dapat APBD. Iya, karena gini, berkaca kemarin teman-teman Sleman, Askap Sleman itu dapat APBD, dia gelar turnamen sampai 4 divisi antar kampung gitu. Jakarta itu lapangan banyak. Jakarta itu ada. Masa kita fun football semua sih? Sayang banget gitu loh maksudnya. Dan Jakarta itu banyak klub-klub masa lalu yang sebenarnya sampai sekarang masih jalan gitu lah. Contoh kemarin yang baru 100 tahun itu Pormaisa misalnya. Dia klub yang bila bisa dikatakan cenderung dekat ke Marhen segala macam. Klub politis awalnya berarti ya? Iya, pokoknya orang-orang inti gitu. Terus saya nggak koreksi kalau saya salah, tapi itu udah ada lama. Terus belum ada Indonesia Muda segala macam, belum ada Menteng yang klub Menteng Junior segala macam. Itu ada semuanya gitu. Dan dulu aja waktu Jayakarta dibentuk itu diambil dari tim-tim ini ya. Maksud saya itu sayang aja. Lapangan Banteng itu bisa dijadiin tempat untuk di pusat sepak bola Jakarta gitu. Nah, itu aja. Jadi ini pesan nih, ini agak jengkel nih saya terus terang. Sayang aja gitu. Oke lah kalian sepak bola dianggap tidak membuat elektabilitas kalian nggak naik. Tapi tolong orang Jakarta kalau dikasih sepak bola pasti kan lebih bangga gitu. Saya pernah punya cita-cita waktu itu. Jackmania itu bikin turnamen kelompok usia mini soccer tapi enggak sepak bola gede. Itu anak-anaknya peserta ini, teman-teman Jackmania gitu. Jadi kasih tahu bahwa kita aja bisa gitu. Pengen kayak gitu. Jadi masa sih orang-orang Duran nggak bisa gitu. Nah, itu gitu loh. Kan gini, kalau mau ya kemarin aja karena nggak main di Jakarta ya. Dulu kalau udah mau Persija main, kalau mau pemilu, pada nonton semua tuh orang. Pada nonton semua tuh politikus pada nonton gitu. Entah partainya apa. Tapi tadi katanya nggak naik, tapi kan
pertanyaan pertama tadi bikin turun. Berarti kan bikin naik juga kalau bikin turun. Harusnya. Tapi maksudnya Jakarta itu agak spesial, memang agak spesial. Ya ibu kota gitu. Mas, dengan karakter masyarakat yang begitu Mantan luas ibu ya. Daerah khusus sekarang. Oh iya, Mantan sekarang ibu udah kota. selesai. Sekarang gimana sih kondisinya? Harus baca-baca lagi gitu. Jadi kalau ada artis bukan artis ibu kota lagi. Iya, ya. berarti bukan tim ibu kota lagi kita ya. Khusus. Artis daerah khusus. Tapi ini nih kita sebenarnya ngomongin sepak bola yang dianaktirikan sekarang, terutama misalnya di Jakarta ataupun di Indonesia ya, secara liganya ataupun. Sebenarnya kalau kita ngomongin ketika PSSI itu lebih tua daripada Republik Indonesia ini sendiri. loh. Jadi Sumpah Pemuda itu 28. 28 PSSI dibentuk 2 tahun kemudian berarti tahun 30. Iya. 15 tahun sebelum Founding negara father ini gitu. terbentuk. ngerti kenapa harus bikin PSSI. Kayak itu strategis, itu Strategi politis juga ya, tuh. itu strategi untuk memerdekakan kan. Iya. Waktu itu lo suratin dan ada berapa 7 tim ya? Iya. Jika 7 tim memang PSSI itu politis ya? politis banget. Politisnya gimana tuh Mas Estu? misalkan? Kan itu sebagai melawan melawan Hindia Belanda kan. Iya, bisa iya, dilakukan kan dulu. Kolonial. Dulu. Iya. Kan Kalau sekarang udah nggak dong, udah kan nggak ada yang dilawan. Masa nggak politis sih sekarang? Nggak tahu apa. Tar dulu. Kalau mau siapa yang dilawan terserah. Enggak, itu tadi, mau dipolitisin mau diapain, tinggalkanlah sebuah legasi yang berguna gitu. Yes. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi mau dibawa kemana gitu, mau ini misalnya Pak Erik lah, Pak Erik bikin kayak gini, mau dibawa setelah Pak Erik itu tinggal nerusin aja. Ya, bikin sistem ya benernya ya. Iya, jadi ya balik lagi ke sepak bola Jakarta misalnya. Sepak bola Jakarta itu fasilitas ada, sama Sayang, kantor memang. pusat PSSI tinggal Deket, selembaran, kantor FIFA, di sini ya. gitu loh. Terus politikus itu kok kayaknya nggak peduli. Memang kalau oke lah kalau tidak menaikkan elektabilitas kalian, paling tidak itu CSR hidup lu deh gitu loh. Meningkatkan loh sebenarnya ya. Kalau misalnya ya kalau berpikir tidak meningkatkan. Area Sinulinga itu punya klub sepak bola loh. Sadar, degradasi. Sadar. Iya, degradasi ya. Degradasi. Nah serius sih dia. Tapi ketika dia bikin jadi PLT di Sumut, gerak gitu. Iya. Iya, aspal di Jakarta belum ada gerakan lagi. Padahal Iya, fasilitas tuh paling bagus. Tapi kan logikanya kalau bisa menurunkan bisa menaikkan. Menaikkan. Logika awamnya gitu. Bahkan ya. kita ngomongin ya tentang identitas bangsa. Siapa sih tahu presiden Brazil? Teman-teman ada tahu presiden Brazil? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu, tapi semua tahu Neymar loh. Pele tahu bahkan yang udah Pele dari yang zaman udah meninggal pun kapan tahu gitu. loh. Mungkin orang nggak tahu kan presiden Italia siapa sekarang Iya. nggak tahu. Argentina nggak tahu. Lionel Messi itu, wah presiden jadi mau jadi presiden pasti dia jadi. Berlusconi ini jadi PM Gara-gara AC Milan. Gara-gara beli AC Milan kan. Gara-gara Jadi dia- Joshua napak jadi banget. presiden Liberia loh. Iya. Joshua ya. Iya. Itu berarti emang sepak bola sebenarnya bisa ya. Ya Kalau kalau Bambang Pamungkas. nggak bisa. J. Comboy itu Comboy, jadi iya. anggota Jadi, legislatif. iya. Tapi ada yang gagal juga banyak loh. Marcus Ya, tapi- Horizon. Gagal Marcus Tapi Horizon. yang paling sukses adalah Aris Budi Prasetyo di Pasuruan. Udah 3 periode kalau nggak salah. Jadi itu. Jadi terus di kabupaten ya. Di caleg ya. Caleg Aris Budi Prasetyo. Tapi dia tetap udahlah di DPRD 32 aja Iya, gitu jadi ya. Raffi Kotari Ciamis, PSGJ itu Ciamis ya? Iya. Itu dua periode kalau nggak 3 periode. Bahkan supporter di Solo pun beberapa jadi yang pengurus Pasopati, Iya, jadi iya. anggota legislatif loh. Iya. Mas Diki juga tertarik gitu. Apa? Tertarik juga jadi anggota legislatif atau Berarti akan kalau Belum. Belum Nggak juga ya? ngomong gimana tapi belum tertarik. ada yang nawarin gitu. Ada. Kemarin masih ada ya. Nawarin ada. Pastilah kalau itu pasti ada. Cuma balik lagi bahwa adanya legacy itu penting gitu karena jujur ya Pak Anies ketika Pilkada DKI 2017 beliau berjanji untuk membangunkan stadion kan dengan Anies Sandi Ya, itu kan benar. sekelas Old Trafford segala macam dan alhamdulillah ditunaikan sebetulnya Dengan JIS ya. jadi JIS nah kan memang cuma tinggal JIS itu saat ini hanya perlu disempurnakan cuma memang dilala masa jabatan Pak Anies sudah selesai jadi dia sudah tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain memang baik lagi saya juga berharap siapapun penerusnya selanjutnya itu juga melanjutkan lah karena memang sebetulnya tidak ada negatifnya ada stadion itu tidak ada negatifnya karena memang yang dibutuhkan di Jakarta saat ini ya stadion skala besar internasional karena kalau GBK itu kan punya negara sementara Jakarta ini belum punya stadion nih secara pemerintahan gitu yang besar ya stadion banyak ada stadion Cendrawasih, Ciracas tuh banyak lah tapi kan stadion yang bisa menampung penonton jumlah besar kan baru JIS nih yang dibangun nah ya saya sih berharapnya memang JIS ini memang disempurnakan karena memang ya namanya orang ngebangun sesuatu kan pasti ada kurangnya pasti segala macam tapi yang penting itu barang udah jadi tinggal ya udah dipoles sedikit aja biar bisa dipakai biar mau siapapun gubernurnya mau siapapun nanti yang akan memimpin Jakarta ya ini juga karya kalian juga sebetulnya bukan karyanya Pak Anies saja ini Pak Anies yang dan semua gubernur DKI Jakarta punya peran sebetulnya di stadion JIS itu dari
Pak Jokowi, Pak Sutioso, Pak Foke, semua itu punya ada perannya lah, walaupun memang diselesaikannya oleh Pak Anies pembangunannya gitu loh. Ya itu tadi Mas Estu bilang legacy itu, bahwa ini jangan sampai dijadikan legacy bahwa ini karyanya siapa, bahwa ya saya setuju bahwa ini karya anak bangsa. Ini karya bersama, ya memang tinggal dimanfaatkan untuk membahagiakan warga kota ini. Tapi ngomong-ngomong nih, aslinya kenapa sih kok susah banget main di JIS itu? Kalau hari ini kondisinya rumput. Oke. Hari ini kondisinya rumput. Akses sudah aman? Akses udah perbaikan tapi belum 100%. Ya. Tapi memang baik lagi, JIS itu memang agak melampaui zaman ya. Karena memang kultur kita kan masih belum transportasi umum ya. Gitu. Jadi ya kalau rumputnya hari ini dibenerin bagus segala macam ya insya Allah udah bisa dipakai. Musim depan udah bisa dipakai oleh Persija full. Ya. Karena tanggal 30 kan rencana juga ada pertandingan situ, nanti kita bisa lihat. Tapi ya memang saat ini kondisinya adalah rumput, paling basicnya itu. Ya kalau rumputnya jelek kan nggak bisa dipakai buat main bola. Iya, intinya ini tuh kan. Kalau akses bisa lah, semua bisa diatur lah. Itu yang saya bilang bahwa butuh stakeholder. Artinya ketika Persija main di JIS butuh banget yang namanya jadi Sub membantu, Transjakarta membantu, Ancol sebagai BUMD membantu. Artinya kan semua stakeholder itu bekerja untuk kebaikan warganya sebetulnya, biar seenggaknya penonton tuh nyaman dan aman aja ke stadion gitu. Jadi mereka nggak ngeluh capek apa segala macam. Jadi ketika apapun hasil pertandingan, ketika mereka keluar misalkan tiba-tiba setiap pertandingan Persija itu adalah menjadi acara festivalnya Jakarta, maka seluruh Pemda tuh ikut bantu, ada hiburannya, ada JXB punya panggung segala macam, akhirnya menjadi festival kan, nah menjadi sebuah perayaan. Jadi mau apapun hasil pertandingannya, ketika mereka keluar stadion ya mereka juga masih bisa happy. Karena kan balik lagi penonton bola itu kan beda menonton konser. Nonton konser kan keluar stadion kan pasti senang, dia nonton kok. Tapi nonton bola kan tergantung hasil pertandingan. Jadi secara psikologis harus dijaga kenyamanannya. Itulah kenapa GBK masih jadi tempat favorit, karena GBK best paling nyaman stadion. ya. Berarti visioner banget tuh GBK ya. GBK dulu ya. Nah kita ngomongin juga sepak bola ini ternyata pernah bikin perang antar negara loh. Di tahun 50-an kalau salah ya. Antara El Salvador sama Honduras. El Salvador sama Honduras. Bahkan pernah bikin perdamaian, katanya yang tadi kita ngobrol sebelumnya, RMS bisa bikin damai karena diundang. El Salvador itu dulu ceritanya kalah pertandingan. Saya kualifikasi Piala Dunia, kalah akhirnya negaranya perang. Nah kan Inggris sama Argentina juga gitu. Malvinas. Salah satunya Malvinas ya. Walaupun memang tidak terjadi ya, tidak terjadi real perang gitu, tapi kan suhu panas ada di sini. Iya, makanya sampai sekarang pun sebetulnya masih kalau tiap Inggris sama Argentina itu kayak panas banget. Panas ya, sampai kartu merah David Beckham dulu. Dan kalau di Indonesia itu sebenarnya kan ada kan kalau kita nyorotin ke belakang ke Perserikatan itu kan bukan Persija kan, tapi Persib SMS gitu. Persija itu kan nggak salah Persibaya lah. Pokoknya Persija itu musuh semuanya karena semua pemain terbaik itu diambil Persija dulu gitu. ya. Kayak Bayern Munchen gitu loh. Kayak belum PSG gitu ya. Jalannya itu Persija gitu. Nah, tapi itu kan balik lagi ya. Itu lagi soal edukasi, soal literasi segala macam itu kan harus diterapkan karena memang kalau ngomong sepak bola ya Jakarta dengan Persija sekarang dengan ada Persija itu ya identitasnya itu gitu. Sekarang gini aja deh, saya kadang-kadang bercanda gitu sama Bung Ferry gitu. Bung Karno dipanggil Bung karena Indonesia gitu. Revolusi sepak bola orang Jakarta nih ya, terutama itu mungkin Jackmania lahir gitu. Itu revolusi apa ya kehidupan pergaulan lah gitu. Kan dari 97 98 ya. 97. Dari 97 itu kan. Sebelumnya kan orang nonton komentar kan nggak sebanyak itu. Karena saya ada satu pemain dari Ponorogo namanya Santoso, itu satu musim doang di Persija. Itu dia bek kanan kalau nggak bek kiri. Itu dia bilang waktu itu dia awal-awal Persija yang Pak Bang Yos gitu. Dia itu ngerasain gitu bahwa penonton Jackmania itu solid. Belum ada Jackmania bahkan ya. Belum itu ada gitu tapi nggak sesolid sekarang gitu maksudnya solid. Nah, dari mulai 97 itu kan akhirnya timbul gitu loh. Nah, terlepas dari apapun itu Jackmania atau siapapun lah, tapi itu kan tonggak kan ada satu momen penting Jakarta itu bersatu dengan ini misalnya gitu. Karena sebelumnya kan kita juga belum pernah era itu kan paling Aremania gitu. Aremania itu nggak ada organisasinya, Bonek nggak ada organisasinya gitu. Setelah itu kan muncul Pasopati segala macam. Tapi apapun itu ada sesuatu yang baik lah. Ya legasinya adalah akhirnya ya saya berharapnya kan suatu saat Jackmania punya museum gitu aja ya gitu. Punya museum gitu. 40 orang yang mendirikan ini saya agak merinding karena saya terus terang cita-cita saya sebenarnya salah satunya adalah pengen
nulis 40 pendiri itu. Ada satu nih sini. Nggak ada. Nah, Ada satu pengen punya itu. Itu tuh penting banget. Saya Mas Nur Patria ya. Iya, Heri. Saya beberapa kali diskusi sama dia gitu. Karena itu penting gitu. Itu penting. Apapun kita itu selalu nggak punya sejarah sebagus itu. Kalau sejarah ketua umum gampang, gitu. Karena cuma berapa orang aja. Yeah. Tapi sejarah pendiri itu kan bagaimana dia datang di rapat pertamanya itu harus diceritain gitu. Dan itu kan akan menimbulkan si anak-anak muda ini akan menimbulkan kayak rasa memiliki dan oh iya ya ceritanya kayak gini. Jadi ketika lu pulang kampung lebaran gitu cerita gitu loh, ada yang diceritain gitu. Jadi saya itu kadang-kadang saya based on suka sepak bola kan karena bapak saya cerita dulu bapak idolanya Yohanes Auris, Simsa Rumah Pasal, Risdianto, Andi Lala gitu-gitu. Nah saya nyari gitu apa sih orang-orang itu. Nah harus ada kayak gitu dan saya berharap Jackman itu kan ya itu tadi saya sempat ngobrol sama Siki piala-piala yang dihancurkan di itu ayo dibikin replika lagi segala macam gitu-gitu karena terus terang saya foto pribadi saya di Stadion Lebak Bulus. Nah itu saksi nikah saya Bung Ferry. Saya kenapa saya nggak ngambil, saya kan lebih cenderung ke mendukung Persebaya ya, maksudnya karena dulu dengar radio kan di klub Surabaya, Mitra. Kamu orang Wonogiri lo ya? Karena radionya kan dari Jawa Timur, Pak. Oh iya. Dari Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Halang Gunung. Makanya dari siaran dari Semarang, dari Jogja nggak bisa. Bapak juga dulu mulai dari radio memang. Asabab, Mitra gitu. Kenapa saya suka gitu? Karena ya dengerin kecilnya gitu. Nah, kenapa saya ketika saya nikah sama orang Jakarta, saya Bung Ferry segala macam. Ada pride di saya itu ada pride gitu. Saya tinggal di sini, cari uang di sini, mungkin saya mati di sini gitu. Itu jadi ada nilai politisnya. Itu juga nilai politis. Ya, gitu. pasti. Ya, artinya memang gini Om Mas Estu. Sebenarnya Persija itu adalah simpul persatuan sebetulnya. Persijanya ya. Persija sebagai simpul persatuan. Jackmania itu dari present dari Bhinneka Tunggal Ika. Jackmania nih. Karena memang ya jujur saya juga orang Jawa. Ngapain dukung kalau di kota-kota lain kan di tim-tim lain dia orang Solo udah pasti klubnya jelas, orang Semarang udah pasti jelas, Malang segala saya nontonnya dua terus Persija, karena saya tinggal di Jakarta juga, gitu. Tapi kan artinya memang ya Jackmania ini nggak ada simpul yang utamanya kecuali Jakartanya itu, bahwa kita disatukan oleh Jakarta, Persija terutama. Tapi kan ada juga Jackmania outsider kan, nah, itu yang cukup aneh lah. Lebih keren lagi sebetulnya, bahwa maksudnya mereka apa sih yang sebenarnya mereka lihat kok kenapa bisa secinta itu sama Persija gitu, bahwa mungkin mereka mau jadi anak Jakarta yang mereka lihat melalui Jackmania. Bisa jadi. Kan itu merepresent itu. Nah, maksudku sebetulnya kalau ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah movement bahwa memang sepak bola bisa kok untuk mempersatukan apa segala macam untuk jadi satu kekuatan besar gitu. Ya manfaatkanlah dan copycat aja apa yang dilakukan oleh Jackmania dan Persijanya itu aja sebetulnya. Bahkan kan kemarin dia bilang kita dipecah belah oleh Pilpres dipersatukan oleh Timnas ya. Iya. Kemarin semua orang sama semua kan. Wah, pada semua ikut nobar semua. Iya, bahkan gitu kan. Sintayang kalau mungkin jadi maju Pilpres menang kayak opa Korea gitu. Beda warga negara ya. Warga negara. Baik lagi kita ngomongin bola dan politik, bahkan di klub-klub di luar tuh banyak klub yang kemudian berafiliasi dengan ideologi politik ya. Kayak Saint Pauli, ada klub-klub kiri ya. Saint Pauli juga gitu. Polikanio kanan banget kalau dia. Kayak klub kiri kan ada Saint Pauli, ada Livorno, ada Olympique Marseille, ada ya klub-klub di Spanyol ya. Di Italia lebih banyak lagi kan. Ya, kan kalau Spanyol pemberontakan. itu kan kanan. Ya, tapi kanan. Kemudian ada kalau di Italia kan ada klub Italia Selatan, Italia Utara. Iya. Nah kalau di Indonesia kan, tapi sebenarnya kan ada gitu juga nggak sih dulu ya? Kan dulu Indonesia sebenarnya ada yang berideologi juga kan? Tadi ada Mahesa. Ada HW, Hizbul Waton. Iya, tapi gini, lebih ke gini aja sebenarnya. Kayak Persija itu kan dulu ada Persija yang versinya pribumi sama yang Belanda itu ya. Nah, PSSI juga dulu gitu ya. Gitu, kan. Ada dua-dua. PSSI dibikin ngelawan itu, iya, makanya dulu menantang tim federasi yang dibikin oleh pemerintah kolonial. Iya. Ya makanya dulu kan ada dua-dua kayak gitu kan. Tapi setelah itu kan di era perserikatan kan kedaerahan banget kan. Dan itu kan kompetisi yang bukan kompetisi cuma 3 bulan 4 bulan gitu. Yang ada sebenarnya turnamen lah Yang ada sebenarnya yang kompetisi full kan Galatama, tetapi Galatama nggak punya based on
based on ke Kedaerahan. daerah Basisnya gitu. itu ya. Beda dengan tapi ketika ada Liga Indonesia walaupun kawin paksa ya istilahnya Perserikatannya Galatama kawin paksa dan akhirnya jomplang tim Galatama banyak yang mati, itu akhirnya ya sepak bola akhirnya seperti itu gitu. Makanya ketika ngomongin Persija, terlepas dari itu di Ponorogo ada Jack Ponorogo, di Pacitan ada Jack Pacitan gitu. Ngomongin Persija berarti memang Persija ini, Persib Bandung ini, bahkan kalau kita lihat Persib Bandung itu kayak basket. Orang-orang pendukung Persib Bandung itu kayak orang. Kalau di Inggris tuh banyak bilang Persib Bandung itu kayak Newcastle karena provinsinya besar, klubnya cuma satu. Iya, beda dengan Persebaya gitu. Jawa Timur lah ya. Persebaya itu dulu orang aku bonek, tapi sekarang kan udah ada Aremania, ada mana. Jawa Tengah juga gitu kan. Iya, walaupun Jawa Tengah saya nggak pernah suka PSIS, nggak pernah dukung PSIS ya. Solo soalnya. Persis. Enggak, sebelum ada waktu itu Arseto ataupun saya kayaknya males aja sih sama PSIS. Kalau saya sih kebetulan pernah hidup hampir di semua kota besar. Kamu nggak pernah dukung PSIS kan meskipun warga Jawa Tengah kan? Nonton, karena tapi saya nggak pernah dukung. Nggak pernah dukung jujur. Sekali dukung tapi nggak jadi. Waktu mau final Nggak jadi. ya Kelabat itu loh. Lawan Persebaya. Tugio lawan Persebaya. Iya, itu. saya udah rombongan udah sampai Tegal terus kan suruh balik tuh. Balik ke Ungaran waktu itu. Saya beberapa kali nonton itu, terus saya kuliah di Jogja, saya nonton Sleman, masih di Tridadi, gitu, nonton PSIM yang pertandingan malam, yang bawah-bawah yang teler-teler di bawah itu di stadion Mandar Rida Lama. Terus ketika di Surabaya pertama kali kerja nggak full Persebaya, tapi saya liputan ke Deltras dan Gresik gitu. Jadi kalau ngomongin, saya tuh pernah di podcast ngomongin bukan derby, Persija lawan Persib ya musim ini. Saya bilang, prediksi lu gimana? Gue menang Persija. Teman saya si Rais itu saya menang Persib gitu kan, itu saya dikecam gitu, padahal kan prediksi ya, boleh aja prediksi jagoin siapa gitu maksudnya, bukan kenapa-napa, prediksi aja. Namanya podcast itu kan juga butuh gimmick segala macam. Nah maksud saya ini kadang-kadang politik klub atau politik masa itu terbentuk karena sekarang ini banyak orang nggak baca gitu aja. Jadi menurut saya ke depan itu balik lagi soal legasi-legasian tadi, saya mendorong teman-teman klub, teman-teman supporter tuh bikin sesuatu yang bisa diwariskan ke berikutnya gitu. Bahkan pendiri bangsa kita itu menggunakan sepak bola untuk diplomasi politiknya loh. Dan Soekarno bikin GBK, itu minta uang ke Soekarno itu ketika ketemu Nikita Khrushchev, Mas, ditanyain kamu minta apa? Stadion ya. GBK itu kan dia sampai Khrushchev nanya, kan kamu kan negara baru miskin pada kelaparan. Orangnya aja dikit. Kamu kan banyak pemberontakan, kenapa nggak minta senjata? Nggak minta beras juga kan ya? Dari kalau minta senjata, ya gue ngebunuh bangsa gue gitu. Dan akhirnya prototipenya Lusniki itu kan temu gelang itu, temu gelang itu. Nah itu satu. Ketika ada Republik Maluku Selatan waktu itu, Pak Karno itu atlet-atlet lari dari sana, Om Paulus Pasurne, Om Niki Patiasina didatang ke Jakarta jadi atlet 62 gitu, Asian Games ya. Nah, akhirnya itu alat-alat yang jadi gampang gitu. Nah, satu lagi tanpa kekerasan. Satu lagi, Bung Karno bikin GBK tahun dibuka 1962 ya, groundbreakingnya 59 kalau nggak salah. Itu waktu pembukaan pertama kali itu orang Jakarta dikumpulin nggak sampai separuh, Mas. 2013 Indonesia final lawan Malaysia SEA Games mati 3. Bayangin penuhnya. Berarti udah kebayang kalau dia nggak punya visi jauh, tadi Lebak Bulus aja stadionnya. Kecil aja gitu. Ngapain kan, gitu. Maksudnya politisi sekarang ya, contohlah itu politik hebat. Saya ngakuin di era Pak Harto tahun 80 akhir sampai 90 itu prestasi terbaik sepak bola Indonesia loh, Mas. Asian Games nomor 4, ya kan, yang kita bukan nyaris ke Piala Dunia, tapi kita udah 2 level lagi ke Piala Dunia, 85 itu kan, Meksiko 86 itu. Kalau Yuda 3 berlian nomor 3 Liga Champions Asia, Asian Championship Club ini namanya. terbaik yang pernah diraih klub Indonesia. Pelita Jaya nomor 4, yang itu tahun 93 kalau nggak salah. Terus waktu itu menghasilkan banyak hal, tapi ada keputusan berani yang namanya pemain asing ditiadakan. Dicoba pemain asing 2 musim nggak ditiadakan. Event itu juga bagus. Jadi kita ngargain aja. Ya karena kita masih berkembang kan. Iya, maksudnya mundur. Sekarang kita tuh di Asian Liga Champions Elite itu nggak ada. Ya. Nggak dapat slot. Iya, nggak ada gitu. Kita kalau ngomong
2007 bla bla bla. 2007 itu apapun Persik Kediri ngalahin Sydney FC, Mas. Iya. Walaupun dikerjain mainnya siang-siang kan disuruh. Mainnya jam Panas satu. banget ya. Tapi Jam satu. ada gitu loh, di level teratas kompetisi itu ada. Gitu. Jadi maksud saya itu kan kalau nggak pakai politik nggak bisa kayak gitu. Ya, harus dibutuhkan ketika politik yang stabil, keamanan yang stabil ya. Iya. Dan tahu nggak, guyonanya dulu, kan dulu kan kantor PSSI itu di Senayan ya. Kalau ke DPR itu Senayan kecilnya di sini. Belajar di PSSI dulu baru ke Ke sana. banyak loh. Iya benar juga sih. Banyak Iya. kan? Tadi kita ngomong berarti sekarang juga lagi belajar kali ya. Soekarno ya dengan segala diplomasinya, Iya. bahkan kan ya klub bola datengin Tony Poganik loh. Iya. Waktu itu salah satu pelatih top Eropa loh itu. Iya. Will Kurver juga datang. Iya. Kemudian kalau Pak Harto tadi lah kita ngomongin ya. Iya. Setelah itu Habibie mungkin karena nggak terlalu lama dan mungkin nggak suka Transisi bola ya, ya. transisi juga. Transisi. Waktu itu SBY kalau tiap nonton bola Bu timnas Mega selalu dulu. kalah. Iya. Oh, Bu Mega dulu ya? Dari dulu. Bu Mega ya. Penyerang Bentar juga. juara Persija Bu Mega kan? Iya. Saya punya 2001, posternya 2001, soalnya. 2001. Jadi Bu Mega. 2001 itu Bu Mega. Karena saya punya majalahnya. Zaman Luciano Leandri itu ya? Iya, Luciano. Besok saya pamerin lah di Instagram saya. Iya. Itu. Tapi kalau Pak SBY tiap nonton timnas selalu sering kalah ya. Oke. Iya. Itu sering kalah sampai dulu, please Pak, tolong Berarti jangan udah nonton. Pak gitu. SBY bikin lagu aja. Bikin lagu. Pak Jokowi itu nonton sering menang, tapi saya agak males kalau nonton bola di GBK ada Pak Jokowi. Stadionnya kayaknya ketat banget. Susah banget mau bikin koreo aja susah, jalan ditutup kayaknya. Iya. Ini susah banget sih. Cuma ada kebiasaan baru Pak SBY, Pak Jokowi nontonnya di tribun Sekarang. sana. Nonton di timur sekarang. Iya. Nah itu bikin nggak enak buat Buat kami ya. penonton ya? Buat kami sih yang supporter yang miskin ini ya. Kadang kemudian terlalu banyak kalau Pak Jokowi ini masalahnya terlalu banyak juga pas pampres yang ikut nonton. Iya. Jadi saya berapa kali saya ngusir-ngusir mereka waktu lawan Argentina itu. Kebalik Pak, ya, Bapak Mas? tugas pindah Pak, pindah. Saya Kebalik punya ya. tiket. Ya. Tapi untungnya nurut-nurut ya. Karena saya beli tiket yang 4 juta. Tapi Mas kalau saya tanya Saya sebagai miskin. sampai sebagai orang Solo, Pak Jokowi waktu jadi wali kota kan nggak urusin Nggak pernah, Saya- nggak pernah nonton. Iya makanya. Berarti Nonton Pak Jokowi Persis, nyadar juga efek Rudi kekuatan kan yang ngurusin politisnya. semuanya itu. Dulu Pak efek Rudi. Kalau Pak Jokowi itu malah datang beberapa kali Persis nggak terlalu lama, tapi kemudian pas Persija, pas mau maju Iya, pilkada itu dia datang. Ya, ya sah-sah aja urusan Iya. beliau ya. Tapi maksudnya realitasnya kan ketika itu Pak Jokowi nggak biasa-biasa aja pas sepak bola gitu. Ya, ini Pak Prabowo nggak tahu ya. Pas dia sempat bilang kita kiblat, saya cukup aneh Pak Prabowo kiblat sepak bola kita ke Qatar. Saya bingung juga ya Pak Prabowo salah kayaknya ya. Mau jadi ya tuan mungkin rumah kali pembisnisnya dia. yang iya, Salah. pembisnisnya gitu. Qatar tuh memang pinter jadi penyelenggara aja. Iya, tapi kan Qatar itu berapa tahun yang lalu masih kalah sama kita Iya. dan ke depan juga biasa-biasa ya akhirnya gitu. Karena kita tahu mereka juga kalau nggak menaturalisasi orang-orang dari Afrika, dari beberapa negara lain dia Kakinya 3 Mas Qatar. ya bahkan beda dengan Arab ya. Arab dari dulu punya basic Sejarah sepak bola. sejarah sepak bola, Ya, gitu. sekarang Saudi, liganya juga bagus Iran, ya. Iya, gitu. Jadi kalau sekarang Ronaldo datang, sebelum Ronaldo Sead Warian udah lebih keren gitu. Sami Kakak tani ya. sama salah satu striker mereka kipernya Aldiaya lebih keren gitu. Iya. Jauh jarang seperti itu gitu. Jadi baik lagi ngomongin sepak bola dan politik ini suatu hal yang luar biasa sih ya. Nggak bisa ya mau dipisahin juga. Nggak Jangan, bisa jangan. loh, jangan dipisahin. Iya, nggak bisa. Oke, mungkin akan ada teman-teman di sini mau nanya. Boleh loh. Atau mau Silakan. berpendapat, boleh silahkan. Bisa berpendapat atau nanya. Boleh, silahkan. Jangan malu-malu. Baik. Itu. Silahkan. Memperkenalkan diri, namanya siapa? Joan Syah, salah satu pendiri The Jackmania, Oh. JM30. Saya mau ralat sedikit dari Mas Estu. Sejarah The Jackmania bisa terbentuk itu dari berbagai macam suku ya, bangsa. Emang udah ada yang dukung dari salah satu pendiri itu ada beberapa. Nah, saya pun dulu supporter Persib. Supporter Persib. Tapi bobotoh ya, zamannya Kang Ibing. Oh, oke. Tribunnya The Jack yang ada dirijennya itu dulu Kang Ibing di situ. Nah, Bak Bulus. Kejadian pagar roboh, Oh, Pelita Jaya. Iya. Nah, itu awal-awal saya nonton Pelita di situ dan Jakarta seluruhnya itu supporter Persib. Seponok Pinangnya aja Itu dulu lawannya Pelita berarti. Pelita waktu itu ya. Oke. Nah, itu awal sejarah saya nonton di Jakarta ya, karena rumah di Jakarta ya semua pendukung Persib, Kebayoran, Kostrad, Pondok Pinang yang tadinya yang sekarang oranye setengah mati biru semua.
masih zamannya oplet, zamannya tuh. Nah, itu sekilas cerita aja sih waktu itu. Nah, kenapa bisa kulturnya kita dukung? Kalau yang saya rasakan, saya kayak dukung Chelsea, kayak dukung MU, melihat Persija itu. Mindset anak-anak, ABG, anak kecil, nggak tahu kalau yang udah dewasa ya. Jadi, wah keren nih, Persija bisa apa ya bahasanya mainstream. Ada si ini. Main top dulu kumpulin ya. Nah, balik lagi ke politik. Bang Yos pintar, otaknya udah mainstream, nyomot. Narik masanya gimana? Ya udah, kebentuk itu di Jackmania. Awalnya juga saya juga nggak tahu bisa masuk itu karena Jakarta nih, pengen lebih Jakarta. Pas mau masuk Pelita Jaya, kenal Komandos, Pelita lagi kolaps, lagi apa? Ya. Kena Krismon ya Mas? Nah, kena Krismon. Nah, balik lagi yang kayak tadi, yang lahir di sini, tinggal di sini, cari duit di sini, berak di sini, boleh kan ya YouTube ya? Ya kan, kencing di sini. Apa salahnya saya pengen Jakarta? Masuk Pelita, jangan di sini kata Bung Ferry. Kena Bung Ferry di Secret Commandos. Ini ada nih Jakarta banget. Wah, apaan? Tuh. Tapi masih nonton Pelita juga. Padahal saya pendukung Persib juga. Tuh. Nah, di situ tuh transisi awalnya kalau saya pribadi. Jadi Bang Yos ya, di era Bang Yos. Iya, era Bang Yos. Karena kan kalau dengar-dengar dulu Bang Yos juga mau mobilisasi melalui kelurahan-kelurahan gitu juga. Itu dia. Benar. Jadi kalau mindset dari anak-anak yang umuran kelahiran 83, 82, 85, 84, 86 ngelihat Persija itu sebuah kayak nonton MU, Chelsea, Sampdoria, Inter Milan. Dulu ya, kalau kata saya. Akhirnya di situ tertariknya. Karena kan di tahun itu emang zaman yang dicekokin, Lazio datang ke sini, AC datang ke sini. Pelita juga zamannya siapa? Roger Milla. Gitu Primavera. Itu dia. Transisinya tuh emang kecekokan planet football juga. Nah, itu. Ya salah tuh, RCTI juga cekokin tuh. Makanya Mas, saya tuh pengen pendiri Jackmania itu menceritakan cerita-cerita ini ya. Seperti itu ya. Iya. Nah, itu sangat berharga. Karena masing-masingnya beda. Ada yang bener udah dukung, ada yang Aremania juga, terus ada yang mana gitu, berbagai macam. Pokoknya kami ada karena Persija. Gitu, bukan Persija ada karena kebalikannya, bukan. Kami ada karena Persija. Beda-beda. Dan saya ngerasain banget transisi dari Persib terus mau ke Pelita Komandos. Zaman Liga Downhill tuh kalau beli tiket dapat rokok 2 bungkus. Boleh ngerokok. Ya kan? Anak kecil ngerokok dulu. Gila tuh. Terus kolaps, terus lu mau Jakarta banget, pindah ke sini. Akhirnya kenal Bung Ferry, kenal Temi, kenal siapa lagi ya? Harry, ya udah, Tito, udah akhirnya di situ sampai sekarang. Jadi momen tidak kesengajaan jadi pendiri ada, tidak kesengajaan karena belum paham organisasi. Tapi balik lagi, pintarnya di Jackmania adalah sama, mohon maaf nih, sama fans club yang lain. Seperti orang sholat. Contohnya, kita ngambil contoh kelas sholat. Anak kecil datang ke saf pertama, saf 2. Dianggap remeh dong. Ngapain sih anak kecil? Elah. Saf belakang. Pasti begitu. Masjid-masjid yang otaknya. Di Jackmania tidak begitu. Set. Saya masih kecil, masih SD. Lah. Foto Persib dulunya. Terus nyambung. Ngobrol lama gugun gondrong. Wah, yang saya tahu adalah dia cover boy. Iya. Ya kan, boy band dulunya. Terus, wah asik nih. Kayak sebuah sholat ke masjid tapi dianggap. Akhirnya mau datang lagi. Ngumpul lagi, briefing lebih lagi. Demokrasi gitu ya berarti ya. Iya. Manusiakan orang. Ya itu, jadi ide-ide anak kecil nggak diremehin. Tidak privilege. Padahal ngobrol. Waktu itu umur berapa? Transisi mau ke SMP. Seneng ke kelas umur 12 tahun loh. Bagian dari pendiri loh. Berarti salah satu yang muda sama Mas? Iya. Paling muda salah satunya kamu? Ya, sama ada Fajar sama Tito. Tapi lingkup. Yang suka koleksi bola kasih. Iya, Tito Bintaro. Pantesan kaos jersey-nya banyak ya. Nah, tapi kan transisinya beda-beda tuh, pengalaman ya. Karena saya dulu tinggal di Kostrad. Kostrad itu lingkungannya ska, punk, hardcore, dan narkoba.
Iya kan, depan 164 tuh ada tuh tahun 2000 ketangkep tuh bandar gedenya tuh anak siapa lah tuh Lango ya kan. Itu lingkupnya udah beda. Saya dari SD ke SMP itu lingkupnya udah punk hardcore, udah kayak gitu-gitu, udah skinhead. Tapi ke punk hardcore-nya ya kan, Jufang Gangfu, Aloping Loping, ya gitu-gitu. Jadi terlalu kecepetan pemikirannya waktu zaman itu. Iya. Itu dia, karena beda-beda bisa pindahnya. Ya pas transisi ke Facebook modern, kaget saya dibilang pengkhianat dari sebelah sono. Oh ini nih yang racunin, adanya The Jackmania Bandung. Apa lu kata? Ini mah sebuah modern, kayak saya pakai The Jack Bali. Pas saya tanya, lu kenapa dukung Persija? Yang orang Bali bener nih, yang teman-teman yang tato-tato itulah, yang suka minum itu. Ya gue kayak ngefans tim gue yang gue dukung, kayak gue ngefans AC Milan. Gitu. Berarti emang lu udah lewat teritori banget loh ya? Iya. Ya makanya kan itu kan sejarah besarnya harus diceritakan gitu. Kalau saya sih saya cuma itu aja kan, maksudnya karena kita tuh sering losing story ya, maksudnya losing story itu yang saya bilang Jakarta ketika Galatama klubnya banyak, ada 8 tim. Nah ini harus diceritakan lagi karena ini sejarah kan kita nggak tahu hidup sampai kapan kan, itu aja sebenarnya. Itu aja. Jadi dan itu akan menjadi ini jadi kalau ngomong politik ini jadi pelajaran politik gitu loh. Ini jadi ilmu politik baru gitu, bahwa Jakarta Jackmania ternyata ada kayak gini, ada cerita kayak gini yang orang, karena saya pernah punya cerita Mas. Ini lucu banget. Bapaknya itu kalau nggak salah pedagang bakso, rumahnya dekat Stadion Murakamal. Waktu Persija lawan PSIS. Anaknya kan anak Jakarta ya, dukungnya Persija kan. Bapaknya dukungnya PSIS. Kalah 5-0 di Senayan Persija. Iyalah, tim bapak, tim kampung gitu, ngomongnya gitu. Tapi bukan menghina PSS kampung ya, tapi ini anak kan beda bapaknya. Bapaknya dulu pendukung zaman Ribut YD, anaknya pendukung Persija zaman BP gitu. Jadi tapi kan tidak bisa dibohongi kan, walaupun bapaknya pendukung Semarang kan, dia tidak di Jakarta, nontonnya Persija terus. Jadi saya tuh banyak cerita-cerita kayak gitu. Jadi senang aja melihat kultur, karena memang saya di sini ya, kecuali saya di kota lain saya. Terus kayak misalnya contohnya kayak kemarin waktu kayak Mas Haji yang Kemayoran itu kan suka sama anak istrinya kan WD kemana-mana gitu. Itu tuh kayak rasanya kayak apa ya kalau keluarga saya gitu ya, maksudnya keren gitu loh. Itu saya tuh pengen itu jadi bagian cerita sebuah sepak bola gitu. Ya bahkan karena sebenarnya kalau kita di sepak bola ya, kita juga mengalami perbedaan kan, mendukung tim yang berbeda. Itu kan sama juga di politik kan. Kita punya perbedaan pendapat, pilihan berbeda-beda, tapi itu bukan menjadi masalah sebenarnya. Jadi bisa cerminan juga, sepak bola ini adalah cerminan dari sebuah politik yang ada. Bagaimana carut marutnya mungkin sepak bola di Indonesia, sebenarnya carut marutnya juga politik di Indonesia. Bisa jadi. Benar juga sih. Cerminannya seperti itu kan. Iya, karena semua berkembang, ini berkembang. Sama-sama kan. Negaranya maju-maju juga. Iya. Cerminan sosial berarti. Cerminan sosial politik juga. Jadi emang erat kaitannya ya. Ya Pak Edi Rahmayadi juga jadi gubernur kan. Jadi gubernur iya. Dulu Edi Rahmayadi itu siapa nggak tahu, cuman tentara aja ya. Jadi ketua PSSI orang tahu kan ya. Sampai memenya dia jalan mundur itu kan. Tapi dia berhasil jadi gubernur Sumatera Utara. Tapi legasinya adalah ketika Pak saya juga, kita harus ngakuin yang baik ya. Di era Pak Edi Rahmayadi khusus pelatih mulai banyak. Ya. Maksud saya itu tuh juga menurut saya juga sesuatu yang berbeda. Jadi sebelumnya tidak banyak itu, jadi mulai banyak. Jadi gitu. Semuanya pasti punya masa-masa, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing di setiap era ya. Betul. Kita dulu ngomong zaman Aswar Anas, itu zaman dulu ada kelebihannya. Zaman Nurdin Halid dengan carut marutnya pun juga tetap liga berjalan dengan lancar semuanya. Ini di era sekarang pun juga demikian Pak Erick Thohir. Justru malah maksimal menurutku ya. Justru maksudku ya beruntunglah karena Pak Erick punya power juga ya di pemerintahan. Jadi bisa melakukan banyak hal gitu, dan keseriusannya luar biasa. Ya menentang Argentina itu kan bukan hal yang mudah juga. Terlepas dari ngomongin harga, industri segala macam, tapi nggak gampang datengin Argentina ke sini, dan pemain-pemain itu harus ngelawan Argentina itu kan sebuah kesempatan yang mahal juga. Bagaimana dia mencoba menaturalisasi pemain-pemain segala macam, dan ya baik lagi bahwa mungkin terlepas dari ada kepentingan atau tidak, ya saya sih sangat mengapresiasi Pak Erick Thohir bahwa kali ini serius nih. Kali ini serius benar ngurusin, ya makanya walaupun banyak perdebatan, kok timnasnya doang, liganya nggak diurusin apa segala belum macam, mungkin ya. Ya baik lagi kan, orang kan punya fokus masing-masing dulu ya. Mungkin
mungkin karena Pak Erik mungkin lebih besar di industri bisnis gitu, bahwa dia lihat bahwa ketika timnasnya bagus mungkin akan nular secara industrinya ke klub-klub lokal segala macam ya. Mungkin dengan akhirnya nanti banyak naturalisasi, mungkin aja itu akan menjadi stimulus bagi pemain-pemain lokal untuk meningkatkan kualitasnya lagi. Nah, masalah itu kan bahwa ya ini nggak bisa kerja jangka pendek. Ini memang long ini, term ini, pasti. ini mesti punya fondasi dulu, jeder. Ya udah nanti ke depannya seperti apa, tinggal baik lagi. Setiap legacy itu memang harus dilanjutkan. Yang baik dilanjutkan, yang kurang diperbaiki ya. Itu punyanya ini, gue nggak mau pakai. Jangan lah. Maksudnya artinya ya sudah, pasti punya legacy masing-masing kok yang bisa dimanfaatkan gitu. Tentang saya itu pasti lebih paham. Setiap ketua umum PSSI, apapun niatnya jadi ketua umum, karena memang jujur ya, saya pernah ngomong ini ke forum pengurus bahwa gue sih nggak yakin Pak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI karena terlalu kecil sebetulnya. Tapi ternyata saya salah, bahwa ternyata memang PSSI ini bisa meningkatkan popularitasnya Pak Erick Thohir, karena kalau once dia sudah berprestasi, bola ini emang luar biasa. Ya sekarang kan terbukti bahwa ya semua orang pasti nonton timnas Indonesia nih di Piala Asia kemarin. Dan yang melihat Pak Erick Thohir ada di balik situ, kerja kerasnya beliau masuk ke ruang ganti segala macam, memberikan semangat, ya ini hal yang patut diapresiasi, itu aja. Ya. Jadi tadi yang kita omongin bahwa saling memanfaatkan lah ya. Sepak bolanya memanfaatkan politik. Garisnya jelas aja sih. Yang penting jangan ada afiliasi A pasti B pasti C, itu aja sebetulnya. Jadi kalau selama itu nggak ada, bagi saya sah saja. Dan memang bahwa ketika sepak bola tidak didukung oleh pemerintahan di Indonesia saat ini tidak akan bisa hidup. Jadi ada joke atau sindiran bahwa sepak bola nggak berprestasi kok diurusin terus sama pemerintah segala macam. Tapi sering kan, dengar itu. Tapi kan masanya kan banyak. Dalam artian masa banyak itu kalau timnas main di GBK gitu aja, pasti penuh. Menghasilkan duit banyak kan di situ dengan dari penonton aja. Jadi itu juga harus dipikirkan gitu. Olahraga ini masuk olimpiade segala macam ya, porsinya memang harus ada porsinya masing-masing kan akhirnya kan gitu. Tapi balik lagi ke sepak bola ini yaitu tadi dimanfaatkan silahkan, tapi tolong setelah dimanfaatkan itu tidak tinggal. Itu aja yang paling penting dari sepak bola itu aja. Karena kalau menurut saya sih nonton sepak bola aja itu udah politis banget lah. Kita pakai jersey itu politis loh, dan memilih pakai baju partai ya. Iya. Saya nggak akan pakai jersey MU atau Liverpool gitu ya. Gatel saya pakai jersey itu, kalahan. Tapi kan semua negara Eropa, negara-negara maju juga ketika timnya main di Piala Dunia, kepala pemerintah juga ikut nonton. Pasti kan, maksudnya ya terlepas dari bawah, dan selalu disorot loh sama TV. Pasti ketika Jerman main, kanselernya ada, kanselernya pasti disorot segala macam. Nah, artinya kan memang ya ini merepresent dari sebuah negara juga. Nasionalisme itu kan ya politis sifatnya. Ya, bahkan kalau kita ngomongin, kita kayaknya lebih sering menyanyikan lagu Indonesia Raya saat nonton timnas. Betul. Dan serius. Pas upacara malas kan? Iya, dan bisa nangis. Dan bisa meneteskan air mata. Saya pernah nangis ketika nyanyi lagu Indonesia Raya, Indonesia mau lawan Korea Selatan Piala Asia 2000 awal tahun kemarin. Enggak bukan. 2007. 2007 enggak lawan Korea. Bukan lawan Korea. Saya belum lahir. Lawan Cina. Kita lawan Cina tuh main di GBK. Kita masih sedikit banget, itu masih GBK lama, belum renovasi. Piala Asia atau bukan? Bukan Piala Asia. Kualifikasi ya. Itu saya ingat banget momen itu, karena abis itu saya masih langsung nulis bilang ke teman saya, wah gila, kok kenapa gue nangis ya? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba nyanyi Indonesia tiba-tiba kan nangis gitu. Bener sih. Kenapa ya? Maksudnya ya artinya kan maksudnya ya apa yang kita lakukan adalah tindakan politis sebetulnya. Tindakan nasionalisme itu kan politis. Berarti nggak salah dong kalau emang sepak bola itu miniatur bangsa gitu ya. Progresnya sepak bola bisa jadi cermin. Apalagi Indonesia. Sekarang gini aja, paling gampangnya bisa ngurusin sepak bola, otomatis itu tryout buat ngurusin bangsa. Itu aja sebenarnya. Karena kita berkaitan sama orang. Iya. Orang itu kan banyak kepala, banyak pemikiran segala macam. Kalau lu bisa ngurusin bola dengan benar, ngurusin negara, ngurusin daerah mah kecil. Dan ngurusin bola juga ngurusin orang, kebanyakan daripada teknisnya ya. Lebih galak orang-orang bola. Salah dikit segala macam, mau dimaki-maki, mesti ada kebijakan yang saling menguntungkan mana segala macam. Ya itu aja udah. Bahwa sebetulnya bagaimana reaksi kita ketika tim kita gagal. Kan itu yang dilihat dari seorang pemimpin kan, bahwa gue nggak mampu nih bikin negara gue ini. Nah itu kan sudah sebenarnya orang-orang bola udah biasa. Crisis management ya, crisis management. Presiden klub, direktur apa segala macam. Ketika dia harus menghadapi masa, orang-orang yang berharap kepada 11 pemain yang dia kelola dan galak semua untuk bisa berprestasi, kan itu sebetulnya. Wah, itu mental keren banget sih. 2029 siap ya?
Siap kemana? Ayo lah Mas Diki udah berarti. Nggak tahu. Diki Bercanda. sudah menunjukkan berarti ya. 1 jam loh kita. Gila, 1 kali 60 menit ya. Karena kalau jadi Berarti 45 masih menit U17 apa U15 ya kalau satu kali. kan udah habis. Masih kelompok umur itu. Iya. Kelompok umur. Atau kelompok umur tua jadi. Terima kasih banget buat semuanya yang sudah datang ke sini juga. Terima kasih Mas Hestu. Ya, sama-sama. Mas Diki juga, teman-teman Jackmania di sini, ada Iqbal juga, ada teman-teman yang datang ke sini. Terima kasih yang udah nonton juga ya. Makasih. Ya. Pokoknya di diskusi barbar kalian boleh datang ke sini ya. Kita syuting setiap hari apa sih? Sesuai dengan Sesuai ya? sumbernya. Tapi yang pengen datang ke sini tuh bisa nanya melalui Instagram ataupun melalui YouTube. Komen bisa kalian komen di situ pengen Pokoknya datang ke sini. semua Karena kanal tiap sosial datang ke media. sini tuh pulang dapat sertifikat ya. Iya, sertifikat. Bisa digadein nggak sertifikat? Sertifikatnya virtual di dalam imajinasi. Ya bisa datang ke sini lah ikut ngobrol-ngobrol di sini di diskusi barbar bersama saya Stefanus Haji. Dan saya Lutfa Nova. Udah mau Lutfa Nova ganti-ganti sih kamu? Emang itu dari gua. Oke, kita pamit. Terima kasih sekali. Kita ketemu di episode berikutnya lagi di diskusi barbar. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.